Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi kemampuan dasar tes CPNS Kementerian, khususnya Kementerian PUPR. Pada kesempatan kali ini saya khusus membahas tentang seleksi kemampuan bidang Kementerian PUPR, khususnya ini lebih spesifik lagi yaitu bidang psikotes. Jadi untuk dari proses sendiri, teman-teman sudah melewati proses administrasi, lulus seleksi kemampuan bidang, yaitu tes intelijensia umum, tes kepribadian, dan tes wawasan kebangsaan. Saya ucapkan selamat, masuk dalam rankingnya bagus, atau dalam kuota, ataupun dalam istilahnya posisi cadangan ya. Jadi next stepnya, challenge-nya tentunya lebih, bisa dibilang lebih mantap lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya khusus membahas tentang SKB, seleksi kemampuan bidang psikotes. Ada beberapa tips yang mungkin bisa saya share berdasarkan pengalaman saya mengikuti tes di Kementerian PUPR tahun 2017. Untuk formasi 2019-2020 mungkin ini bisa dijadikan istilahnya semacam wawasan atau sedikit tips dari saya, ya sedikit tips tapi ultimate ya, buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang mungkin giat-giatnya belajar membahas kemampuan bidang sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, seleksi kementerian itu sejak tahun 2017, 2018, 2019 disesuaikan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Jadi terlepas itu jurusannya tidak termasuk dalam Jafung itu, tapi di kategori persyaratan ada, ya saran saya belajarlah sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar. Misalnya jabatan fungsional teknik sumber daya air atau pengairan, belajarlah tentang pengairan. Memang sih bagi jurusan tertentu ini menjadi momok, tapi saran saya ya karena formasinya juga tertentu yang compete-nya istilahnya kompetitornya sama formasi yang dilamar. Jadi kita lanjut saja untuk ultimate tips yang akan saya share. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan seperti yang saya telah jelaskan tadi, kita sudah diberi pengumuman seleksi kemampuan dasar yang lulus siapa-siapa aja, tentu kita sudah tahu istilahnya rekan-rekan atau teman-teman yang nantinya bakal mengikuti tes. Nah mungkin ya terlalu sedikit agak ya kita bilang saingan kita berapa orangnya dan berapa nilainya. Ya SKD sudah ada proporsi presentasinya, SKB juga sudah ada proporsi presentasinya. Tentunya yang SKD-nya bagus, SKB-nya ini tentunya harus lebih bagus lagi, jangan terlena. Yang SKD-nya tidak begitu bagus, ya tentu lebih bagus lagi dari yang sebelumnya, sehingga biar nanti kompetisinya itu sangat baik ya. Sehingga dan Kementerian PUPR mendapatkan ASN atau CPNS yang kualifikasinya sesuai yang diharapkan. Jadi setelah lulus SKD, next step SKB. SKB ada 2 step, yaitu SKB psikotes dan SKB kemampuan bidang. Saya sharing berdasarkan pengalaman saya bahwa SKB kemampuan bidang lebih dahulu dilaksanakan dibanding SKB psikotes. Untuk jaraknya sendiri pada zaman saya 1 hari. Nah, ini yang menjadi concern saya ketika saya sharing bahwa step pertama atau tips pertama buat teman-teman CPNS di luar sana, khususnya Kementerian PUPR, tips yang pertama itu persiapan. Persiapannya itu mungkin setelah pengumuman SKD sampai sekarang teman-teman sudah belajar, saran saya sesuai Jafungnya yang dilamar, jam misalnya pengairan, belajar tentang pengairan, bisa belajar bendungan, bendung dan lain sebagainya. Persiapan itu tentunya dilakukan dengan baik. Namun ketika kita karena selisih waktunya 1 hari dari kemampuan tertulis maupun kemampuan psikotes, terkadang apa yang telah dipelajari 4 bulan atau berapa bulan sebelumnya menjadi buyar karena alasan yang mungkin sedikit klise. Jarak yang terlalu dekat antara SKB dan psikotes tentunya perlu dicermati. Ketika kita melakukan SKB, sudah keluar hasilnya. Nah, ini yang menjadi menurut saya persiapan. Persiapan yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya
bisa saja buyar ketika misal kita yakin dengan nilai SKB kita bagus, namun pada kenyataannya nilai SKB kita average ya, average. Dan itu kepikiran, padahal mungkin ya itu bagus aja, cuman kita kepikiran di mana yang salah, kenapa nilai seperti ini. Nah, itu yang perlu dihindari. Mengingat tahap psikotes ini jaraknya hanya 1 hari setelah SKB tertulis. Jadi concern saya pada saat persiapan ini, ya ultimate tips saya pada saat persiapan ini, kita sudah siap SKB 4 bulan, apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik buat kita. Next stepnya, setelah kita melakukan tes SKB tertulis, keluar hasilnya di komputer, berapa nilai kita, bagus enggaknya, jelek enggaknya, ranking berapapun itu, kita tetap semangat. Dalam artian, misalnya SKB-nya tidak begitu bagus, SKD-nya bagus, masih ada peluang. SKD-nya tidak begitu pun bagus, SKB-nya pun tidak begitu pun bagus, yang bidang tertulis, masih ada peluang karena masih ada next step, yaitu psikotes. Dan saran saya, ketika sudah melihat hasilnya, kita cukup tahu hasilnya. Setelah itu kita catat atau kita screenshot atau kita foto. Setelah itu kita fokus pada tes selanjutnya, yaitu psikotes. Jadi untuk tips pertama buat teman-teman semua, CPNS Kementerian PUPR, ya, saya doakan jadi CPNS. Mungkin ini masih proses ya, CPNS Kementerian PUPR tahun 2019. Setelah proses SKB tertulis, pastikan next step selanjutnya itu SKB psikotes. Jadi jangan terlalu berlarut memikirkan nilai, hasilnya tetap go forward untuk tes selanjutnya. Jadi saya sudah share sedikit tips untuk tahap pertama. Untuk tahap selanjutnya yaitu tips kedua. Tips kedua yaitu lokasi. Ini juga menjadi concern buat teman-teman, khususnya yang misalnya kita daftar di region Jakarta. Untuk anak Jakarta sendiri atau Jabotabek mungkin sudah familiar dengan lokasi yang sudah ditentukan. Kalau pada zaman saya 2017 di Gedung Smesco, 2018 di Gedung Smesco, kemungkinan di 2019 yang dilaksanakan tahun 2020, ya kemungkinan juga di gedung yang sama. Jadi jikapun berbeda, tipsnya kurang lebih sama. Yaitu setelah kita tes kemampuan bidang, usahakan H-1-nya itu, ya berarti setelah tes kemampuan bidang, untuk melihat lokasi tes psikotes. Hal ini berguna agar kita mengetahui di mana lokasinya. Umumnya psikotes itu dilaksanakan sejak pagi hari. Sehingga kalau khusus untuk Jakarta dan Jabodetabek mungkin bisa ngecek beberapa hari sebelumnya. Yang menjadi kendala terkadang untuk yang di luar Jabodetabek, misalnya Lampung atau Jawa Barat atau Banten, yang bisa dibilang mereka sudah mendapatkan pengumuman bahwa lokasinya di gedung ini atau di tempat ini. Namun dengan pertimbangan jarak yang jauh, sehingga mereka datang mungkin H-1 sebelum SKB tertulis atau H-2. Jikapun seperti itu, concern buat teman-teman semua, jikapun datangnya H-2 atau H-1, pastikan survei lokasi SKB tertulis maupun psikotesnya. Ini penting agar yang pertama kita tahu untuk lokasi mana yang akan kita tuju nantinya. Jadi aksesnya seperti apa, moda transportasinya seperti apa, jam berapa kira-kira kita akan berangkat. Berdasarkan pengalaman saya di tahun 2017, karena gedungnya di Smesco, kalau kita akses dari arah Cawang itu berada di sebelah kiri, kalau kita akses dari Semanggi, yaitu berada di sebelah kanan. Dan buat teman-teman ya seperti kita ketahui bahwa di Jakarta ini jalannya cukup besar, luas, dan terkadang ada momentum-momentum tertentu kejadian mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip kendaraannya overload atau macet ya, trafficnya tinggi, sehingga ya itu menjadi concern kita juga. Jadi jangan sampai kita udah datang tapi nggak ada persiapan, nggak ada cek lokasi, tiba-tiba pas hari H kita terlambat atau datang tidak tepat waktu pada saat psikotes. Jadi yang menjadi tips untuk yang kedua ini yaitu lokasi. Kita datang H-1 atau ya beberapa jam setelah SKB kita cek lokasi, pastikan lokasinya di mana. Dan yang paling penting juga yaitu moda apa yang kita akses untuk keesokan harinya. Kalau saya dulu pertimbangan saya menggunakan transportasi online dalam bentuk bike ya, motor. Mengapa? Karena berada di jalur yang bisa dibilang jalur yang trafficnya tinggi. Jadi kalau kita
menggunakan akses yang mobil, tapi bisa jadi kita menggunakan sharing ya sama teman-teman untuk naik mobil. Tapi pastikan datangnya itu lebih dahulu, setengah jam atau 1 jam sebelum. Jadi saya gunakan online. Pertimbangannya satu, kalau kita menggunakan bike itu eh, bisa nyelip-nyelip, istilahnya bisa lebih cepat dibandingkan mungkin moda transportasi lain yang berpotensi macet. Yang kedua, menghindari mencari parkiran. Terlepas di gedung tersebut parkirannya besar atau luas, cuman kan memakan waktu juga kita nyari parkiran, persiapan beres-beres ketika parkiran. Jadi saya menghindari hal-hal yang menurut saya bisa malah mengganggu atau merusak konsentrasi ketika nanti psikotes. Jadi gedungnya nanti saya share di sini pada zaman saya itu, atau di sini ya di gedungnya. Aksesnya ya saran saya gunakan yang minimum tidak terjebak macet. Jadi buat yang kalau untuk yang Jakarta Jabodetabek mungkin sudah familiar, misalnya nanti di gedung tertentu, kita ambil contoh aja di zaman saya Smesco, mereka sudah familiar apakah nanti dia pakai kendaraan pribadi atau nanti naik kereta api atau naik busway, mereka mungkin sudah familiar. Tapi khusus untuk yang di luar daerah yang pengen tes SKB, khususnya psikotes di Jakarta, tentu ini menjadi perhatian. H-1, kalau bisa H-2 atau 3, cuman terkendala kadang masalah biaya penginapan. Kalau memang untuk menghindari itu ya bisa nginap di tempat saudara atau rekan-rekan yang sudah bekerja di Jakarta. H-1 cek lokasi, bagaimana mencapai lokasi tersebut, moda apa yang digunakan lokasi tersebut. Jika memang diantar, lebih bagus, menggunakan motor juga is okay. Tapi pastikan kita sampai di lokasi itu setengah jam atau 1 jam sebelum. Jangan sampainya mepet, atau kejadian di zaman saya itu ada yang mepet, ya ada juga yang datangnya ketika sudah tes. Bisa dipastikan itu mengganggu, sangat mengganggu, tidak hanya mental atau stressful bagi si peserta, tentunya juga mengganggu yang sudah berada dalam ruangan. Ini bisa dibilang tidak sedikit yang mengikuti SKB, khususnya psikotes, yang mungkin banyak ya dari berbagai formasi jalan jembatan, cipta karya, sumber daya air, satu lagi yaitu pengadaan jarang dan jasa, dan formasi-formasi lainnya. Tentunya dengan jumlah yang bisa dibilang 3 kali formasi yang diterima, kita bisa bayangkan jika kita datangnya mepet atau datangnya telat, selain mengganggu psikis kita atau stressful kita, tentunya ini juga tidak baik ya istilahnya. Yang ketiga yang bisa saya share yaitu yang tes. Yang pertama itu persiapan, yang kedua lokasi, dan yang ketiga tesnya itu sendiri. Tesnya sendiri saya coba sharing berdasarkan apa yang saya ingat ya, apa yang saya ingat dan apa yang saya lakukan tes pada saat itu. Yang pertama itu kemarin ada pertanyaan di bawah ini ya, pertanyaan di channel YouTube saya bahwa kalau tes lingkaran itu seperti apakah? Kebetulan saya bukan psikolog ya, jadi saya tidak tahu. Bisa saya pastikan saya tidak tahu maksudnya apa. Cuman saran saya, gambarlah lingkaran itu sebanyak mungkin, sekreatif mungkin. Mungkin yang dilihat jumlahnya, mungkin yang dilihat kreativitasnya, kita tidak pernah tahu. Yang kedua itu tes, yang mungkin sudah pada umum tahu jika pernah melamar kerja yang udah ada step, istilahnya step proses MT ya, biasanya MT ODP, biasanya manajemen trainee, atau yang program training setahun biasanya ada dilalui tes psikotes ya, kurang lebih tes Kraepelin-Pauli ya. Ini juga saya mungkin lebih baik teman-teman searching sendiri di Google apa maksud dari tes tersebut, apakah yang dilihat kecepatannya atau bisa mengerjakan lembar-lembar, itu yang tahu psikolog. Yang ketiga yaitu tes warteg test, yaitu juga sudah common dan bisa ya saya hanya sharing secara umumnya saja warteg test. Yang keempat yaitu menggambar orang atau manusia lengkap dan menggambar tumbuhan atau pohon lengkap. Nah, itu juga mungkin bisa, kalau saya pribadi sih ngelihatnya kalau menggambar orang dan pohon itu ya
semakin detail itu orangnya mungkin lebih rinci. Jadi bisa digambar ranting atau daunnya, berarti orangnya itu karakternya bisa dibilang ya detail ya itu. Kalau digambar semuanya berarti sempurna. Tapi itu pendapat saya pribadi. Yang bisa menilai keempat tes tadi, yaitu mungkin tes lingkaran, tes Kraepelin-Pauli, atau tes Warteg test, atau tes menggambar orang dan pohon, itu ya psikolognya. Dan satu lagi yang bisa dibilang tips juga, ultimate tips di poin nomor 3 ini, yaitu tesnya itu sendiri, bahwa di Kementerian PUPR tidak ada wawancara. Adanya penyampaian berkas yang disampaikan dalam bentuk tertulis. Nah, di situ mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin dari biodata, kurikulum vitae, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa menampilkan potensi atau karakter dari peserta tes CPNS. Jadi saran saya ketika mengisi itu, jawablah sejujur mungkin, jawablah seoptimal mungkin, sampaikanlah apa yang ada di diri kalian, yang ada di potensi kalian, pengalaman kalian, dan dreams kalian ke depannya di Kementerian PUPR. Jadi ada 3 tips menurut saya yang sangat krusial, atau bisa dibilang ultimate tips. Saya coba resume lagi, mungkin teman-teman yang terlewat atau yang kuotanya terbatas, yang hanya melihat dari tengah, saya sharing, saya kasih resume lagi, bahwa 3 tips atau bisa dibilang ultimate tips untuk mengikuti seleksi kemampuan bidang, khususnya psikotes. Tips yang pertama, persiapan. Persiapan yang matang itu sangat penting. Setelah tes pengumuman, kita giat belajar SKB agar nilainya bagus. Ada proporsi tersendiri ya, SKB dan SKD itu ada presentasinya. Untuk SKB sendiri ada 2, yaitu SKB tertulis dan SKB psikotes. Kalau nggak salah saya ingat, SKB tertulis ini poinnya berapa, 42% ya, dan SKB psikotes 18%. Mungkin bisa dikoreksi sesuai dengan zamannya. Tentu zaman saya 2017. Persiapan yang matang itu sangat penting agar kita ketika mengkontes SKB tertulis lancar. Tapi poin penting lagi, setelah kita tes SKB tertulis dan mendapatkan nilai, pastikan kita tidak berlarut-larut dan tidak stres, tidak kepikiran, tidak ya overjoy juga, terlalu senang dengan nilai yang didapat. Setelah kita tahu nilainya, mungkin kita bisa catat, kita bisa foto, kita simpan, kita fokus untuk next stepnya, yaitu tes psikotes. Jika ada waktu untuk mengecek lokasi, nah karena jaraknya mepet, ini khususnya buat yang di luar daerah yang tidak mengetahui lokasinya, ceklah lokasinya. Itu untuk ultimate tips yang kedua. Jadi udah persiapan, setelah tes kemampuan bidang selesai, pastikan tidak terlalu berlarut berpikir, fokus untuk next step, yaitu tes kemampuan bidang psikotes. Tips yang kedua, yang ultimate tips yang kedua, yaitu lokasi. Jika yang berada di luar daerah, ya jika bisa menginap H-3, H-2, lebih baik, biar kita mengetahui lokasi kemampuan bidang kita, baik yang tertulis maupun psikotes. Jikapun yang datang pada saat H-1 tidak sempat melihat lokasi kemampuan psikotes, bisa dilakukan setelah tes kemampuan bidang tertulis. Pastikan untuk lokasi ini, lokasinya di mana, menggunakan apa kita aksesnya, berapa lama durasi kita mengaksesnya, karena bisa dibilang yang mengikuti tes psikotes ini jumlahnya tidak sedikit, dan mungkin saja ada antrian yang sangat mengular, sehingga jika datang setengah jam sebelum atau 1 jam sebelum, atau ya lebih dari itu lebih bagus. Jadi kita bisa di sana lebih rileks, lebih santai untuk mengikuti psikotes, untuk mungkin mengikuti antrian, untuk mengikuti cap-capan atau prosedural yang dilakukan pada saat registrasi sebelum kita mengikuti tes. Kita lebih enjoy. Dan yang ketiga yaitu tesnya itu sendiri. Tesnya itu sendiri yang seingat saya ada 4 itu ya. Ya sesuai pertanyaan teman-teman di kolom YouTube. Untuk tesnya sendiri, saya bukan psikolog. Saran saya ya tunjukkan apa yang ada di kemampuan kalian, apa yang menjadi keunggulan kalian, kelebihan kalian, apa yang ada di diri kalian sendiri. Jawablah sejujur mungkin, jawablah sebagus mungkin ya dari segi tulisan, karena selain psikotes yang ada di lokasi, tentunya nanti ada berkas yang harus disubmit, karena kebetulan di Kementerian PUPR pada zaman saya tidak ada tes dalam bentuk wawancara. Kemungkinan di tahun 2019 ini saya kurang tahu formatnya, tapi di 2017 dan saya tanya ke rekan saya di 2018
tidak ada tes wawancara, jadi dalam bentuk tertulis. Jadi itu saja yang bisa saya sharing atau bisa saya bagikan dalam bentuk ultimate tips seleksi kemampuan bidang Kementerian PUPR, khususnya psikotes, karena beberapa komentar atau pertanyaan masuk ya, ke YouTube saya, tapi ada juga di sosial media yang lain. Oh ya, buat teman-teman yang ingin pertanyaan dijawab, ya saran saya komentar uh, di link di bawah ini atau di bawah ini di YouTube saya saja. Kalau di YouTube saya baca, biasanya jika bisa saya jawab dan saya punya waktu, saya coba sharing seperti sharing pada video kali ini. Jadi untuk 3 tips tadi, persiapan, lokasi, dan tesnya sudah saya sharing semua dengan singkat, padat, dan jelas. Jikapun masih ada kekurangan dari apa yang saya sharing pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Nanti saya coba buat part Q&A atau question and answer dari saya berdasarkan komentar yang teman-teman tanyakan. Sekali lagi, selamat buat teman-teman yang sudah lulus seleksi kemampuan bidang. Berapapun posisinya, saya sarankan tetap fokus untuk next step, yaitu SKB. Jangan berkecil hati jika berada di cadangan, jangan berbangga diri yang berlebihan jika berada di top position, karena SKB ini poinnya, mungkin porsinya dari segi persentase sangat besar. Saya kurang tahu yang sekarang ini apakah 40-60. Kalau zaman saya seperti itu proporsinya, ya mungkin 60%-nya ini ya bisa mempengaruhi dari yang istilahnya degradasi di dasar klasemen menjadi top. Dan setelah belajar yang cukup panjang pada masa pandemi corona ini, tetap jaga kesehatan. Ya memang ada proporsi waktu belajar, yang bekerja juga tetap semangat bekerja, tapi tetap juga untuk istilahnya membuka kembali wawasan-wawasan terkait Javung yang akan dilamar. Khususnya misalnya Javung pengairan, ya belajarlah tentang pengairan bendung, bendungan, sungai, pantai, air tanah, seperti itu. Kurang lebih waktu yang ada saat ini ya dari sisi waktu saya rasa sudah cukup comply buat teman-teman semua untuk mendapatkan hasil SKB tertulis yang maksimum. Tapi yang saya sharing hari ini berkaitan dengan tertulis, kadang apa yang dipelajari berbulan-bulan tadi buyar gara-gara nilainya tidak bagus. Jadi saya lupakan next step ke psikotes. Terus lokasinya juga sudah saya sharing di mana, dan tes-tesnya juga sudah sharing di mana. Next, akhir kata buat teman-teman semuanya, selamat dan tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini, Corona. Dan buat teman-teman semua yang menyaksikan channel ini, jangan berhenti di kamu, ya sharinglah buat teman-teman yang lain, karena ketika sharing dengan teman-teman yang lain, mungkin ada tukar pikiran juga yang didapat dari teman-teman terhadap teman-temannya. Ya dari teman-teman ya, karena teman-teman ya rekrutmen tahun 2019 terhadap teman-teman yang lain, sehingga bisa jadi dari apa yang saya sharing dapat wawasan, dari teman-teman yang lain juga dapat insight baru. Dan buat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Aris Rinaldi. Jika ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas dari sharing saya singkat ini, bisa langsung komen di bawah. Nanti saya coba buat part sendiri terkait Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.